bersama Live with Trio Lestari. Yeay! Bre. Itu openingnya nggak spesial. Apa? Mereka berdua tuh bisa ngomong sambil mulut ketutup. Berdua bisa. Waktu itu kan kita tahu gimana? Raisa kan yang bisa kan? Raisa bisa Oh iya, gue tau Raisa. Bisa. Sekarang mereka berdua bisa juga. Ulang. Please, buka dengan mulut tertutup. Coba. Oke. Astaga. Gila. Gitu ya. Hebat. Memang ya. Gua gak bisa. Hari ini Tuhan tuh maha adil ya. Iya. Orang ganteng mah cakep itu memang ada kekurangannya ya. Iya. Nah, itu kelebihan kita nomor 1 justru. Bangga loh kita sama itu. Apa? Bangga kita sama itu. Kenapa? Nggak tahu. ada keanehan tersendiri aja. Takut ngomong sama dokter. Coba sesekali kalau live gitu di panggung full satu lagu kayak keren tuh. Terus lagunya lagu-lagu Beyonce gitu kan. Gitu. Jadi mukanya udah kemana-mana ada yang Enggak, itu lebih cocok lagunya. Ingin ku memelukmu di dalam pacarku. Coba tes. Coba. Ingin ku memeluk. belum nyampe ilmunya, itu kan ilmu yang tinggi. Ilmu musik. Kau bisa. Itu suara lo, itu asli suara lo. Sumpah, itu suara lo. Sumpah, itu suara lo. Itu suara lo. Sumpah, gue ngomong. Swear. Bener. Bagus. Keren. Ini kayak gini cocok jadi artis ya. Pancing, Pak. Berikut ini ada seorang. Triplek gak sudah. Bilangin Berikut papa lu ini ntar. Maruli dan Raisa, ada seorang gadis berumur 18 tahun. 18 tahun. Yes. Tapi ini anak 18 tahun keren banget. Sudah memajukan desa. Yang sudah memajukan sebuah desa lewat program sosialnya. Inilah dia, Ara Kusuma. Yes. Ara Kusuma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa sih, Bang? Salaman. Oh, ikut-ikutan ya. Ini kan Sialan. Ara, silakan duduk tangan. Gue jadi ikut-ikutan ngomongnya lebih begini. Nah, apa sih lu berdua? Gue pegang juga salaman. Gila. Gua cuma mau ngajak sini bertiga sini. Sini. Gila. Sini kamu suka gitu Apa deh. sih, Gue cuma mau ngajarin hidup itu harus ada prinsip. Ya kan penonton? Hidup itu harus ada prinsip. Jangan ikut-ikutan. Hei, ini ada Nanti tamu. kalau semuanya minum miras, ikutan minum miras. Udah duduk. Nih ada tamu juga. Assalamualaikum. Ara, maafkan ya. Maafkan ya Ara, teman saya satu ini. maklumi. Nih ya. Oke. Apa? Saya maklumi. Tuh, dimaklumi. Oh, malum itu. Ceritanya awal mula Mus Project itu apa sih? Mus Project itu apa? Jadi Mus Project itu adalah sebuah project yang berkenaan dengan sapi. Karena suara sapi kan mu kayak gitu. Diem. Penting nih, penting. Penting. Terus. Jadi kami ingin memberdayakan para peternak itu. Jadi Peternak sapi? Peternak sapinya, ya. Di Oke. Desa Musuk Boyolali, Desa Sukorejo. Boyolali. Boyolali sana. Oke, Karena di terus, sana terus. mayoritas penduduknya memiliki 3-5 ekor sapi. Jadi saya mempunyai ide untuk membuat sebuah desa incorporated. Keren. Berbasis home industry. Oke. Berbasis home industry. Tom, Boyolali di mana? Jawaban jauh. Wah, Ayo. kita mah taunya London. Udah cuma sekolah tinggi Jokser. Udah, ini tamunya bagus Lagi nih. nggak tahu loh. Kita udah tua juga sombong banget ini. Oke. Terus cerita awalnya tuh gimana? Jadi awalnya tuh saya suka banget sama susu, sama sapi juga. Saya koleksi pernak-pernik sapi, do boneka, terus habis itu. Wah, ini Kasihan nih dokter. Susu. Gue tuh kalau misalnya ada orang ngomong suka susu, gue inget lo beberapa hari lo ngomong aku suka susu. Iya. Susu gue aja tuh diambil terus sama dia. Makanya gue nggak tumbuh-tumbuh, dia terus yang tumbuh. Memang itu udah nasib lo, Bre. Oke, terus. Nah, jadi awal kenapa nggak punya sapi beneran buat bisa minum susu tiap hari kayak gitu. Jadi awalnya karena kamu suka minum susu dan akhirnya itu jadi ide. Jadi saya punya ide untuk gimana kalau kita punya sapi beneran kayak gitu. Terus habis itu saya jalan-jalan ke sebuah peternakan dan di sana saya melihat sebuah peternakan itu mempunyai 1000 sapi yang dikelola dengan sangat baik. Oke. Nah,
Setelah itu saya jalan-jalan lagi ke pedesaan. Di Boyolali itu ada banyak sekali desa-desa yang punya sapi. Saya jalan-jalan ke peternakan, ke pedesaan. Setelah itu saya terbayang bagaimana kalau sebuah peternakan yang sukses itu kan setelah suatu peternakan dimiliki oleh satu orang saja. Jadi yang sejahtera itu hanya satu orang pemiliknya itu saja. Bagaimana kalau satu peternakan itu dimiliki oleh satu desa? Jadi kalau bahasa Jawanya mulyo sesarengan, sejahtera bersama-sama. Keren. Itu kalau ada biar semua orang paham. Itu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Iya, ya kan? Kamu sudah mempraktekkan itu. Terus ini menarik. Terus apa yang kamu kerjakan? Jadi saya ini di sini sebagai integrator. Santai kali, Bos. Iya. Integrator ya, penghubung gitu ya. Ya, penghubung antara, karena ada banyak orang-orang hebat dan banyak ahli-ahli sapi. Jujur saya juga tidak tahu tentang peternakan. Jadi kamu niat untuk menghubungkan orang-orang itu? Ya, betul sekali. Terus. Jadi di sini ada sumber dayanya, yaitu masyarakat yang memiliki sapi, masing-masing punya 3-5 ekor sapi. Setelah itu ada ahlinya, ada Profesor Soeharto waktu itu dari profesornya UNS. Nah, beliau ahli tentang peternakan. Akhirnya saya hubungkan antara para warga desa ini dengan Profesor Soeharto agar mereka sharing ilmu dan sebagainya. Dan saya minum susu sapinya. Wah, keren banget. Enggak, sebentar, ini menarik. Hebat. Anak 18 tahun, udah gitu ngehubungin semuanya, datang, nih gimana cara gini-gini. Kok mereka percaya? Itu waktu saya umur 11 tahun. Hah? 11 tahun? Bahkan 11 tahun. Nah, apa yang kamu kerjakan sampai akhirnya mereka itu ngerasa ini luar biasa nih kalau yang sampai kejadian gitu. Kalau mereka mau. Kalau gue sih ngeliatnya umur 11 tahun kamu nggak ke mall kan? Top, Ya, kamu salaman dulu, salaman mall. Salaman. Berarti kamu langsung mikirin untuk bagaimana caranya untuk kamu bisa bekerja sama dengan banyak orang. Ini contoh, tepuk tangan dong, tepuk tangan. Enggak, caranya. Jadi di sini kami mengembangkan 6 emas yang dimiliki sapi. Sebentar, kamu sebutnya kami. Artinya ada beberapa orang lain di belakang kamu. Para peternaknya. Oke. Jadi kami mengembangkan 6 emas yang dimiliki sapi. Emas pertama itu emas putih, susu sapinya. Yang emas kedua itu emas kuning, kencing sapi. Emas ketiga itu kencing sapi itu bermanfaat. Oh, betul. Untuk malah kencing sapi pupuk cair itu bisa lebih mahal daripada pupuk yang padatnya. Wah, kalau mulai besok saya kumpulin deh. Oke, terus yang ketiga emas itu adalah emas coklat, yaitu telek sapi, kotoran sapi. Setelah itu ada emas hijau, dari kotoran sapi kita bisa buat jadi pupuk dan bisa jadi penghijauan. Setelah itu ada emas biru, biogas, dan yang terakhir emas merah daging sapinya itu sendiri. Tom, lu bisa kumpul kotoran sapi, lu bingkai. Berarti kamu sampai hari ini kamu masih menjalani kegiatan itu? Sampai hari ini dijalankan oleh masing-masing para peternaknya. Saya pindah lagi ke bidang yang lain, tapi masih tetap perannya sama, integrator. Bidang apa sekarang? Sekarang saya bidang traveling. Travel learning. Apa yang dikerjain? Travel learning itu basically kita learn to travel to learn. Jadi kita nggak sekedar ke traveling ke suatu tempat senang-senang dan sebagainya, tapi kita harus ada bawa pulang oleh-oleh di situ. Dengan mindset kita giving. Jadi ketika kita belajar ke seseorang, misalnya saya belajar ke Om Glenn atau Om Tompi atau Om Sandi Sandoro. Iya, Dek. Iya. Iya. Teruskan. Gini. Teruskan. Di sini kan nggak semuanya pinter-pinter ya. Jadi kalau nggak belum tentu ngerti. Coba contoh yang signifikan gini. Saya traveling ke ini, apa yang kamu pelajarin, apa yang kamu share, apa yang kamu kembangin gitu. Biar ngerti, kasihan mereka tuh mukanya begitu. Misalnya nih, saya belajar ke Trio Lestari. Dari itu saya belajar, ternyata saya belajar tentang musik jazz di situ. Dari situ saya sudah memikirkan untuk giving di sana. Apa yang bisa saya lakukan dengan musik jazz itu? Misalnya, kita buat konser di pinggir sungai, di mana di situ kita ada values-nya, nggak cuma sekedar konser, di situ ada values-nya, di mana kita akan membersihkan sungai itu, dan kita misalnya dari situ ada charity untuk sungainya dan menghidupkan ekonomi di sekitar sungai itu lagi. Tadi tuh pas konsernya itu di pinggir sungai, Tompi paling pinggir ya. Tompi biar gue giniin cemplung. Tapi ini oke. Pret. Oke. Pertanyaan aku. Pertanyaan aku. Intelektualitas di sini. Kamu dapat ini kan kayak bisa bilang social responsibility gitu ya, apa yang tanggung jawab gitu kamu. Ini kamu dapat informasi ini dari mana? Gitu maksudnya? Informasi nggak maksudnya tentang bagaimana menyatukan semua stakeholder, ibaratnya bahasanya kayak dari tadi petani,
kemudian dosen, itu kamu dapat informasinya dari mana atau memang datang? Oh, aku pengen bikin nyambungin ini semua. Saya percaya ketika murid siap itu guru datang. Keren. Ini udah keluarga belum? Kayak cocok jadi istri ya. Soalnya wawasannya luas. Aduh, nih anak, keren ampun ya? nih. Maafin ya Rara, ini emang nih sekolahnya Om seumuran sama ibu saya loh. Apa? Kenapa? Om seumuran sama ibu saya. Nah lu. Ibumu masih 17 tahun. Tante, ini. Aduh. Kamu Mana juga ibunya? Om senang. Wah, saya mau kasih tepuk tangan buat sang ibu. Ibu luar biasa. bisa aja lu ngeles. Bisa aja lu ngeles. Jadi gini ya, Bu. Anaknya rencana dinikahkan kapan? Astagfirullahaladzim. Kalau belum dapat saya carikan jodohnya. Bisa aja lu. Oke, kan kita nolong. Say hi dulu dong ke ibunya. Oh iya, Ibu. Selamat malam, Ibu. Ibu, Selamat tepuk malam. tangan dong buat ibunya Ara. Terima kasih. Oke, Ara. Setelah traveling, apalagi sih yang kamu ini kan kayak misalnya kamu udah dengan project sapinya nih, Mus, project ini. Itu tetap kamu kontrol nggak? Kamu jagain, kamu lihat hasilnya atau prospeknya yang kedepannya gitu. Untuk saat ini saya masih fokus ke traveling, travel learning, nggak cuma traveling aja. Ini kita travel learning di situ. Nah, di sini peran saya sebagai integrator itu, saya sadar ternyata bidang itu bisa bermacam-macam. Mungkin kita bisa di bidang peternakan, pertanian, atau traveling. Tapi peran hidup kita itu diasah terus-menerus dari tiap bidang ke bidang yang lainnya. Oke, tepuk tangan dong. Ini anak umur 18 tahun loh, tepuk tangan dong. Keren. Jangan keren. pelit-pelit, tepuk tangannya, tepuk tangan. Mungkin Maruli atau Raisa ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyain nggak? Kalau menurut saya, kamu Lo tuh adalah... disuruh nanya kok menurut. Oh, nggak ada pertanyaan sih, cuma Oke, pendapat pas. ya. Mungkin Silakan, pernyataan, Raisa. mungkin pernyataan aja. Silakan Raisa, silakan. Kali-kali Raisa mau beli sapi. Enggak. Mungkin. Maaf ya. Mungkin aku mau nanya kalau misalnya di luaran sana ada lagi yang pengen seperti kamu, kira-kira mulainya gimana? Kalau menurut saya, kita start from dreaming. Keren Jadi banget bermimpi sih dulu orang aja. Biasa aja dong, biasa, santai. Ada ibunya, soalnya ada santai. ibunya, Bre. Santai. Nakutin lu. Sebelum mimpi dipungut pajak, mimpilah sebesar-besarnya. Asik, keren banget kata-katanya. Norak. Tante, nakal nih. Bu, kalau pernyataan dari Maruli sendiri buat Ara. Saya melihat adalah Ara Bagus. sosok anak muda ya? pemuda di di daerahnya Ara yang bisa memberikan inspirasi kepada banyak orang. Nggak cuma terpaku dari posisi Ara di mana dan lain sebagainya, tapi Ara percaya sama talenta yang Tuhan telah berikan kepada Ara. Ara mengetahui apa yang Ara lakukan itulah yang terbaik yang Ara bisa kerjakan. Saudara. Enggak di situ Ara memberikan berkat kepada banyak orang dan orang akhirnya mau datang ke daerah yang Ara tinggalin. Habis itu karena prosperity Ara berikan kepada masyarakat sekitar, itu yang inducing the market itself di sana sampai akhirnya ekonominya pun pelan-pelan berjalan. Keren. Ayo dong. Jadi masyarakat ada efek dominonya ya. Ada domino efeknya gitu. Nah, ini sangat positif. Jadi datang ke tempatnya Ara. Karena ini keren banget kalau misalnya kita punya gerakan pulang kampung yuk gitu. Karena kita di kota ini sudah mendapatkan banyak ilmu. Setelah itu kita juga mendapatkan resources, network dan sebagainya. Ketika kita kembali lagi ke kampung halaman kita membangun kampung itu di sini. Kamu kalau jadi wali Decentralized, nggak centralized di Jakarta aja. Ingat Ara, satu hal, kalau ada partai yang datang ke kamu dan minta kamu jadi calon, jangan. Nanti Trio Lestari aja yang dukung, kamu langsung bisa jadi presiden. Amin. Ya, Bener bagus, ya? bagus. Bener ya? Raisa kampungnya di mana? Ya? Kampungnya di mana? Di Bandung. Kok sama sih? Sama. Kita bikin lagu buat si Ara, ya. Bikin ya? Raisa juga ikut bikin, Maruli ikut bikin. Pas ending ya, pas udah habis ya. Pas ending. Namanya Ara, usianya masih 18 tahun, tapi cara berpikirnya nggak berhenti di usianya. Gue lihat ya. Dia tak pergi ke mall, gak ke mall, tapi dia melihat
melihat masyarakat sekitarnya dan bisa kreatif. Lo bre. Sikat. Ara suka sapi, juga cinta Rio Lestari. Dia sangat inspiratif, tapi dia cara pintar. Semua bermula dari mimpi. Jangan takut bermimpi hingga mati. Percaya sapi suatu hari nanti akan membawa terbang semua keinginan masyarakat terkondisi. Silakan. Ara juara. Asik. Ara juara. Asik asik. Asik tuh kata-katanya. Ara juara. One, three, four. Ara juara. Ara juara. Everybody sing, come on, yeah. Ara juara. Sedap. Semuanya tepuk tangan buat Ara. Terima kasih Ara, terima kasih banyak, terima kasih banyak. Waduh, luar biasa. Raisa, kita ngobrol di sini Raisa. Sedih, boleh kan Raisa ya? Boleh dong. Aduh, kamu ngeliat tadi gimana menurut kamu anak muda kayak gitu? Kan ini kan temanya muda dan kreatif. Menurut kamu gimana? Luar biasa sih menurut aku, selain dari obviously hal besar yang sudah dia buat, hal terbaik lainnya adalah dia menginspirasi banyak banget pasti yang nonton dan yang ngerasa dia nggak bisa jadi ngerasa bisa sekarang. Waduh, Ya, kira-kira apa yang kamu bisa sampaikan misalnya buat fans kamu dengan melihat itu, apa yang bisa kamu sampaikan ke mereka? Tidak takut bermimpi itu udah pasti seperti yang tadi Ara bilang, tapi kedua jangan mimpi terus. Oke. Mulai dengan sesuatu gitu karena the first step is always the hardest, cuma itu adalah step yang paling penting. Jadi mau stepnya kemana aja yang penting diambil dulu aja. Dan beri tepuk tangan buat Raisa. Yep. Katanya kamu punya soundtrack film yang kamu akan nyanyikan juga malam hari ini. Iya, jadi sebentar lagi film aku perdana akan keluar, judulnya Terjebak Nostalgia. Yep. Memang terjebak itu bahaya ya Raisa ya? Bahaya Mas Glenn. Iya, terjebak itu, kalau terjebak itu memang lagu kamu tuh luar biasa sekali, Terjebak Nostalgia. Itu kapan, singlenya udah rilis berarti ya? Iya, Terjebak Nostalgia ada di album pertama. Oh iya, cuma itu sekarang tahu. di-release dengan versi live-nya gitu nanti. Kita mau dengerin dong Raisa nyanyi Boleh Terjebak dong. Nostalgia. Kenapa sih lo di situ? Kenapa sih lo? Enggak, siapa tahu lo terjebak nostalgia. Ya, makanya. Nostalgia apa? Nostalgia. Padahal kan pertanyaannya mau dibagi-bagi, kenapa disikat sendiri? Justru dari itu, karena lu berdiri di situ, hargailah perempuan yang ada di sini. Dari tadi kita nggak pindah, tiba-tiba kalian bergeser ke sana. Kamu pikir kami ini apa? Oke, semuanya beri tepuk tangan untuk perform Raisa berikut ini. Give some love for Raisa.